Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta, juga di Prodi Teknik Elektro UPH. Kali ini kita akan bicara tentang kitab Galatia, satu kitab yang cukup singkat, 6 pasal, tetapi menyimpan kerumitan yang cukup kompleks. Dan kita akan coba bicarakan malam ini. Saya ditemani oleh Ibu Jessica Layantara. Beliau mengajar di Fakulti Liberal Arts UPH. Selamat malam, Bu Jessica. Malam Pak Ihan dan teman-teman semuanya. Saya juga ditemani oleh dua pengajar, Pak Chandrahan, mengajar di UPH, Teachers College, juga di STT Reform Indonesia. Selamat malam, Pak Chandrahan. Ya, selamat malam Pak Ihan, selamat malam Bu Jessica dan teman-teman pendengar yang lain. Ada juga Pendeta Dr. Yohanes Budi, beliau Dekan Akademis dari STT Reform Indonesia. Selamat malam, Pak Yohanes. Yo, malam. Saya mulai dari Pak Chandrahan nih. Pak Chandra, kalau kita baca kitab Galatia, itu kan sebenarnya ada pertikaiannya, ada kelompok yang memaksa orang Kristen yang lain untuk disunat begitu ya. Nah, tapi apa hal itu aneh, Pak? Karena kan Paulus orang Yahudi, Yesus juga orang Yahudi begitu ya. Mereka semua disunat. Jadi kalau ikut Yesus terus menjadi orang Kristen yang baik disunat, harusnya kan tidak aneh ya Pak Chandra. Kenapa kok Paulus demikian ya tulisannya di kitab Galatia, Pak? Baik ya, ini kalau bicara pertanyaan langsung begini ya, gitu saya rasa perlu lebih hati-hati menjawabnya ya. Karena begini ya, ini saya kasih share sedikit ya. Jadi kitab Galatia itu salah satu kitab paling awal ya. Jadi mungkin itu kalau kita mau lihat mungkin masih kemungkinan besar saya sih cukup yakin bahwa itu sebelum sidang majelis di Yerusalem yang di Kisah Rasul 15 itu pas mungkin sebelum itu. Jadi isu antara Gentile ya, jadi orang-orang yang Kristen dari latar belakang non Yahudi dengan Kristen latar belakang Yahudi itu mungkin sudah mulai ada isu itu, bukan tidak ada. Jadi itu sudah mulai menguat dan apa yang terjadi di Galatia kalau kita lihat ya itu dari semua surat itu surat Paulus yang paling keras. Tidak ada pujian sama sekali kepada jemaat Galatia, yang ada hanya maaf ya kata-kata membodoh-bodohi jemaat Galatia. Saya sedang berpikir begini ya, sebetulnya memangnya kesalahan di siapa sih? Di jemaat Galatianya atau memang orang-orang yang sangat persuasif ya, yang mampu meyakinkan jemaat Galatia. Jadi sebetulnya di surat itu sebetulnya Paulus itu mengcounter siapa sebetulnya? Apa mengcounter orang yang mempengaruhi jemaat Galatia atau memang dia sedang seolah-olah menghakimi jemaat Galatia? Kalau dibaca sih memang ada dua-duanya. Tapi sepertinya bagi saya melihat bahwa Paulus itu lebih sebetulnya mengadres mereka yang mempengaruhi Galatia dan menunjukkan bahwa kenapa kok kamu mau ikut. Memang bahasanya memang sangat kasar ya, terus terang aja sangat kasar. Itu zaman sekarang itu bisa melanggar HAM itu ya. Jadi itu masalah memang. Tapi saya rasa seperti itu. Jadi kalau ditanya ya, nah kenapa tone-nya bisa begitu masa besar ya? Itu memang saya rasa per tanda kutip ya. Jadi perseteruan yang tidak terlihat antara Yahudi dengan non-Yahudi itu sudah semakin meruncing. Nah kalau kita lihat beberapa sebagian perjalanan dari para rasul sebelumnya ya, kita bisa lihat cukup jelas sebetulnya. Kalau kita coba kaitkan dengan kisah para rasul ya, kalau kita lihat saya coba kaitkan dengan misalnya tulisan Lukas ya, kan tulisan Lukas itu di kisah rasul kan 1 sampai 10 itu kan 9 ya, itu kan bicara Petrus. 13 itu ke belakang semua bicara Paulus. Nah, 15 itu sidangnya. Dan kalau kita lihat ya, salah satu yang sangat penting di Lukas itu yaitu seorang Petrus, pilar gereja Yerusalem, membaptis Cornelius yang sebetulnya bukan orang Yahudi. Dan waktu Petrus membaptis itu, Petrus bilang begini, kamu tahu nggak betapa ketatnya aturan orang Yahudi bergaul sama Gentile? Bukan saya yang masuk kamu, kamu yang masuk saya. Hari ini saya masuk ke rumahmu. Dan bahkan seorang Pak Petrus sendiri dihakimi, dipertanyakan dan disidang di Kisah Rasul 11. Loh, kamu orang Yahudi kenapa masuk ke orang Gentile?
Nah, jadi menurut saya ya, apa yang terjadi di Galatia itu memang sedikit banyak itu seolah-olah mengulang peristiwa Petrus dengan Cornelius. Petrus akhirnya harus menjawab ya, kalau Tuhan memang tidak memilih, masa saya memilih? Nggak boleh dong, saya tetap harus baptis dia. Dan Petrus tidak mempertanyakan mengenai sunatnya si Cornelius. Nah, ini memang kita tahu bahwa waktu itu kita asumsikan Petrus sama Paulus tidak begitu kolaborasi, dalam pengertian mereka bukan sudah bertukar pengajaran segala macam, tapi di satu sisi di Galatia itu adalah Paulus murni betul-betul sedang mengadres orang-orang Yahudi yang dengan pengajarannya yang mempengaruhi orang jemaat di Galatia. Nah, kalau ditanya misalnya ya, apakah wajar ya orang Yahudi menuntut orang Jental itu, Kristen Jental itu untuk sunat? Kalau saya orang Yahudi, saya bilang wajar. Kalau mau jujur ya, saya akan bilang wajar. Bagi saya, Paulus juga kalau kita lihat surat Roma, dia juga anggap itu cukup wajar ya, cukup wajar. Kenapa? Karena pada akhirnya dia sangat Yahudi banget kok. Dia bilang pada akhirnya cuma ada satu pokok Yahudi itu. Memang pada akhirnya dia bergeser lebih bukan bergeser, dia lebih menekankan kepada iman pada Yesus itu yang membuat kita dicangkokkan ke dalam Israel sejati. Jadi kalau menurut saya ya Paulus itu sangat Yahudi banget ya. Dan kalau kita bicara argumentasi ya, itu menurut saya Jental diyahudikan itu argumentasinya mungkin jauh lebih kuat daripada Yahudi dijentalkan. Menurut saya ya, kalau bicara argumentasi. Hanya masalahnya di Galatia, apa yang Paulus ungkapkan itu tidak seperti demikian. Justru dia cenderung di Galatia itu langsung menyalahkan orang-orang Yahudi yang memaksakan tradisi-tradisi yang sebetulnya mereka sudah pelihara. Maaf ya, sama seperti orang Katolik memelihara tradisi mereka, dan kita dalam banyak hal kita prosesnya memang menghargai. Bukan berarti kita membenarkan ya, tapi kita menghargai mereka dengan sangat baik. Itu menurut saya. Oke, jadi ada beberapa hal menarik itu dari ulasan Pak Chandra ya. Misalnya hubungan dengan Kisah Para Rasul 15 ya. Memang banyak perdebatan dan tafsir juga. Kok kalau sudah ada keputusan di Kisah Para Rasul 15 bahwa yang Gentiles cuma ada 4 kewajiban, kenapa sampai di Galatia itu bisa muncul kontroversi sekuat itu. Jadi biasanya penafsir yang melihat ini kalau ada diskrepansi pasti yang di Galatia itu sebelum Kisah Para Rasul 15 ya. Tapi Kisah Lukas itu memang kompleks karena di Kisah Rasul 21 nanti ada cerita Paulus lagi datang ke Yerusalem digebukin lagi begitu ya. Bahkan di Bait Allah begitu. Jadi yang pasti adalah ketegangan antara Gentile sama Yahudi itu tampaknya kuat. Walaupun Lukas berusaha melukiskan ini sudah dibereskan dan ada kesepakatan, tapi saking kuatnya kontroversi itu, Paulus yang meyakini misinya dia adalah untuk umat yang Gentiles begitu ya, dan berkat dari Yesus itu juga untuk orang kafir, menghadapi kesulitan yang sangat besar ya di dalam misinya ya. Nah, saya ingin ke Bu Jessica nih. Bagaimana Bu Jessica melihat kitab Galatia dan peristiwa yang sangat ini sering dibahas juga, Paulus menegur Petrus ya yang tidak mau ikut makan semeja dengan orang-orang yang tidak bersunat. Itu Bu Jessica melihatnya seperti apa? Ya, mungkin kalau ditanya apakah aneh ya kalau ada kelompok di Galatia merasa Gentiles masih perlu disunat, sedangkan Yesus dan Paulus juga disunat. Itu tadi pertanyaannya, entah itu sunat ataupun makan bersama yang seperti itu kan semuanya itu merujuk kepada ceremonial laws ya. Kalau ditanyakan apakah aneh atau tidak, kalau menurut saya itu antara aneh dan tidak aneh juga. Sekarang tergantung bagaimana kita melihat agama Yahudi itu sendiri gitu. Dibilangnya aneh karena kan sebenarnya kalau kita membaca misalkan dalam Galatia pasal yang ketiga, yang ayat 15 sampai seterusnya, di situ kan dikatakan bahwa Paulus tuh kayak mengingatkan mereka kembali bahwa sebenarnya inti dari agama Yahudi atau pemberian law kepada Abraham itu kan sebenarnya
adalah iman gitu. Nah, di dalam ayat yang ke-16 itu dikatakan kan Tuhan itu memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya ya di sini. Tetapi itu bukan seeds dalam arti plural, melainkan seed itu dalam arti singular yang merujuk kepada Kristus gitu. Jadi sebenarnya itu dari semula sebenarnya Allah itu menetapkan janji dengan Abraham itu sebenarnya juga langsung berdasarkan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus gitu. Nah, kan berarti agama Yahudi itu seharusnya bukan agama yang legalis kalau dari seperti itu. Kita melihat dari seperti itu gitu kan. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa memang itu terjadi ya. Contohnya seperti sunat itu. Mengapa mereka itu orang-orang Yahudi itu memaksakan orang yang non-Yahudi untuk sunat? Kalau memang mereka mengerti bahwa agama Yahudi bukanlah agama yang legalis begitu. Nah, di sini menjadi pertanyaan lagi, sebenarnya itu siapa sih yang dirujuk oleh Paulus? Apakah itu orang Yahudi secara umum yang sebenarnya Abraham itu sudah dikatakan dipilih oleh Allah, diberikan janji oleh Allah itu berdasarkan iman, ya seharusnya itu bukan menjadi masalah dong kalau seperti itu. Tetapi kenapa ini kok ada orang-orang yang memaksakan untuk melakukan hukum begitu? Padahal sudah jelas Abraham itu iman dulu, setelah itu baru law diberikan begitu kan. Berarti kan seharusnya tidak ada masalah begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menjadi kontroversi sebenarnya, musuhnya ini siapa yang sedang dimarahin oleh Paulus. Apakah Yahudi secara keseluruhan atau Yahudi secara partikular, atau justru ada aliran lain yang mengajarkan ajaran-ajaran yang misalkan palsu gitu. Nah, di sini saya melihat ya, sunat itu bagi orang-orang tertentu ya, bukan semua Yahudi, karena seharusnya Yahudi tadi tidak legalis seperti itu ya, tetapi ada juga yang memandang sunat itu sebagai sebuah identity marker gitu, bahwa orang yang disunat itu adalah orang pilihan begitu. Jadi di sini yang menjadi masalah yang sedang dimarahin Paulus itu adalah arogansi mereka terhadap identity marker ini gitu. Jadi orang-orang Yahudi itu bukan semuanya, tapi ada orang-orang yang menjadi sasaran kemarahan Paulus ini adalah orang-orang yang mengunggulkan ceremonial law ini sebagai identity marker, boundary marker, sebagai orang pilihan. Jadi kalau orang tidak disunat itu menurut mereka bukan menjadi umat pilihan Allah. Nah, ini jelas ajaran yang salah, bukan hanya salah secara Kristiani, tapi juga salah secara Yahudi. Gitu. Okay. Jadi di pasal 3 itu menarik gitu. Karena Paulus itu seperti kayak menuntun mereka kembali kepada ajaran Yahudi yang sebenarnya gitu loh. Dan Paulus bilang kan, ini aku tuh orang Yahudi. Ya kan, aku ini orang Yahudi, aku ngerti gitu loh. Dan aku mau kasih tahu kamu sebenarnya Abraham itu diberikan janji dan menerimanya dengan iman, bukan dengan perbuatan. Jadi dia meluruskan kembali pandangan orang-orang Yahudi yang merasa arogan terhadap identity markernya, yaitu ceremonial laws. Okay. Itu sih menurut saya. Ya, terima kasih Bu Jessica untuk ulasannya. Saya ingin tanya yang lebih susah nih kepada Pendeta Yohanes Budi nih ya. Kan kalau orang Yahudi ya baca Perjanjian Lama melihat sunat itu sangat serius ya. Bahkan di Perjanjian Lama itu ada kisah di Keluaran di mana Musa itu hampir dibunuh Tuhan karena anaknya tuh nggak disunat. Begitu, bayangkan Musa itu pemimpin Exodus itu sendiri saja bisa aja ya mau dibunuh Tuhan karena kelupaan ya anaknya itu disunat. Dan di dalam kisah itu Zipora ya yang menyadari problem itu, menyunatkan anaknya, menempelkan kulit katan anaknya itu ke kaki Musa begitu ya di dalam teksnya, sehingga terus diselamatkan. Karena sunat itu terus darah di pintu itulah yang membuat anak sulung itu dan seluruh Israel itu bisa beroleh keselamatan ya. Sehingga seserius itu sunat begitu ya. Lalu kalau di Galatia ini tiba-tiba Paulus bilang ya Gentiles percaya Yesus nggak perlu disunat. Itu bagaimana logikanya ya, dan apalagi membaca kisah Abraham yang sama. Gimana menurut Pendeta Yohanes Budi? Logikanya Paulus maksudnya ya? Iya. Atau apakah aneh ya orang itu kalau yang Yahudi Kristen udah percaya Yesus meminta yang lain Gentiles juga ikut disunat begitu? Kalau logikanya Paulus saya nggak tahu, nanti kalau ketemu Paulus baru tanya gitu logikanya Paulus seperti apa.
Namun kalau Paulus aneh ya memang Paulus aneh ya. Jadi menyambung yang dikatakan Bu Jessica tadi itu kan di Galatia yang ketiga ya, Galatia yang ketiga itu, di Galatia yang ketiga itu kan di sana Paulus itu juga melakukan pembacaan terhadap PL dan bagi orang-orang Yahudi maupun orang Kristen Yahudi begitu ya, ini nampaknya Paulus ngaco nih waktu baca PL, khususnya waktu membaca Abraham gitu. Buat orang Yahudi ataupun Yahudi Kristen ya sudah jelas urutannya itu Yudaisme dulu baru Kristen. Karena Kristen itu adalah kontinuitas dari Yudaisme kan ya. Jadi kalau kita lihat Perjanjian Baru itu kan merupakan kesinambungan dari tradisi apokaliptik, dan tradisi apokaliptik itu kan satu tradisi yang lahir dari Yudaisme dan pengharapan Mesias dan sebagainya. Nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya Yudaism, tidak bisa terlepas dari yang namanya itu tradisi apokaliptik, dan pengharapan iman Kristen itu kan berbicara tentang kerajaan Allah yang datang dan sebagainya, itu kan semuanya tradisi apokaliptik. Tetapi kalau kita lihat di Galatia 3 itu kan bahkan Paulus itu seakan-akan mengatakan bahwa Injil itu lebih dulu daripada gitu kan ya. Injil di dalam pengertian percaya oleh iman dan dibenarkan itu merupakan sesuatu yang lebih dulu daripada Taurat begitu. Karena itu di Galatia 3 ayat yang ke-8 itu kita bisa dilihat di situ dikatakan seperti ini. Jadi Paulus itu berargumen seperti ini. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi Abraham itu diinjili terlebih dahulu begitu. Padahal untuk urutan logisnya, urutan historisnya, ya Taurat ada dulu, kemudian Yudaism ada dulu, baru Injil itu ada. Tapi di sini langsung dibalik oleh Paulus bahwa Abraham itu diinjili terlebih dahulu begitu. Jadi Injil lebih dulu daripada Taurat. Itu merupakan satu pembalikan yang radikal sekali. Jadi kalau dibilang Paulus aneh, ya memang aneh. Kemudian kita lihat lagi, misalnya di Galatia 4 ayat yang ke-12 itu. Di situ Paulus berkata seperti ini, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Nah ini orang Farisi gila gitu kan ya. Orang Farisi yang menjadi seperti kafir, gitu ya. Jadilah seperti aku, sama seperti aku itu sudah menjadi seperti kamu. Orang Farisi menjadi seperti orang kafir, supaya orang kafir itu menjadi lebih dekat juga kepada orang Farisi. Jadi yang aneh Paulus yang mungkin, jadi bukan orang-orang Yahudi Kristen yang mengharapkan adanya sunat itu gitu ya. Mungkin yang aneh Paulus ya. Kenapa kok Paulus aneh? Nah itu yang perlu kita jawab lebih lanjut. Oke, nih saya ke Pak Chandrahan lagi nih. Ini menarik nih Ya. provokasi dari Pak Yohanes Budi ya. Berarti kan memang yang aneh Paulusnya ya, karena kemungkinan Paulus itu berusaha argue dari kisah Abraham juga, karena secara tradisional memang orang Yahudi itu menganggap ya kalau kamu keturunan Abraham yang baik dan kamu percaya kepada Yesus, kamu harus disunat ya, karena seluruh perjanjian Abraham itu sebenarnya berorientasinya juga dimetraikan dengan sunat begitu ya. Nah, tapi justru tadi dibacanya dibalik ya. Jadi memang Paulus melakukan strategi pembacaan yang sangat kalau kita mau pakai istilah Derrida dekonstruktif begitu ya, menunjukkan bahwa Injil itu lebih awal daripada hukum Taurat ya. Jadi gimana Pak Chandra, apakah Paulus memang aneh ya? Lalu kalau kita baca untuk orang Kristen zaman sekarang baca kitab itu kan kita langsung dekat ya, merasa bahwa ya Paulus memang orang Kristen, padahal kan Paulus orang Yahudi ya. Gimana Pak Chandra usulannya untuk pembacaan kita? Jadi kalau tanya saya ya, Paulus itu sangat mirip dengan orang Kristen zaman sekarang. Miripnya di mana? Kita baca, kita tidak mau tahu pokoknya apa yang Tuhan ngomong kepada saya sekarang. Tidak perlu tahu saya dulu di mana. Nah, kalau menurut saya inilah satu titik yang perlu kita hati-hati ya, karena
waktu Paulus membaca misalnya Abraham ya, dia kan berhenti, dia kan lompat tuh ya, dari Abraham langsung lompat ke kafir. Kalau dia urutkan itu, dia akan temukan sunat. Ya, dia kan lompat tuh ya, sunat diabaikan, langsung dilompat ke Kristus. Nah, sementara di janji Allah kepada Abraham itu, kalau kita lihat keturunan, jujur aja kalau kita baca Kejadian 12, kemungkinan keturunan yang dimaksud itu adalah Ishak, bukan Kristus. Karena nanti yang satu itu juga, walaupun punya anak banyak Abraham, tetap nanti yang Ishak yang ada. Ishak punya 2 anak, tetap aja satu juga. Dan 3 nama itu menjadi satu, adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yusuf sudah nggak ada, karena sudah Israel setelah itu. Nah, maksud saya kalau misalnya orang Yahudi, saya mencoba membela orang-orang Yudaisme ya. Kalau membaca seperti Paulus ya, saya akan katakan Paulus lompat, terjadi lompatan logika. Langsung kepada Kristus, hanya karena Paulus memang ingin mengatakan bahwa Injil itu untuk orang kafir, untuk orang Gentile. Jadi kalau seperti itu maka terjadi lompatan logika ya, bukan lompatan logika, lompatan apa ya, lompatan pemahaman ya, lompat. Jadi langsung seolah-olah turunan tunggal itu adalah Kristus yang nanti akan menjadi pembenaran terhadap kasusnya Paulus. Dan memang yang itu konsisten ya, sampai Roma juga dia konsisten. Kalaupun kamu Yahudi, kalau kamu nggak percaya nggak mungkin, pasti dipotong. Nah, di Roma baru dia gabungkan. Kalau kamu Yahudi tetap, tapi kalau kamu Yahudi maka pasti kamu akan percaya pada Kristus. Gitu. Jadi kalau, nah untuk Gentile dia lompat, gitu. Dia nggak ngomong itu, dia lompat. Nah itu menurut saya yang kita perlu lebih hati-hati ya. Kenapa bisa ada lompatan itu? Kalau menurut saya, kenapa bisa ada lompatan itu sangat ditentukan oleh pengalaman dia waktu berjumpa dengan Tuhan. Klaimnya di surat Galatia bahwa saya dapat langsung dari Tuhan, saya tidak lewat orang-orang yang menjaga tradisi itu ya. Saya dari Tuhan langsung. Nah itu, klaim itu memang sangat sulit ya untuk dibantah. Dan kesulitan itu, sulit dibantah itu ditambah lagi dengan apa? Dengan si Lukas yang temannya. Ya, memang Lukas menulis Injilnya belakangan. Tahu kita membaca sekarang, kita harus letakkan itu, baru kita bisa memahami bahwa memang waktu Lukas menulis Yesus anak Adam, anak Allah, ya memang tidak terjadi lompatan. Tapi kalau tidak ada Lukas, ya pasti terjadi lompatan semuanya. Jadi dari awal tuh Lukas ingin mengatakan, nah, Lukas saya rasa itu teman seperjalanan pasti banyak tahu lah Lukas itu. Dia banyak tahu, saya yakin Lukas sangat setuju dengan poinnya dengan keyakinan si Paulus bahwa memang Injil dari awal itu memang nanti bergeser ke orang kafir, tidak berarti orang kafir harus ikut dengan tradisi Abraham, tapi imannya pasti bergeser. Dan itu menurut saya perjumpaan dia dengan Tuhan dan klaim dia di awal-awal 2 pasal itu bahwa dia dapat langsung dari Tuhan pencerahan itu, lu jangan main-main, ini sorry ya, ini bisikan Roh Kudus langsung. Itu ya dia tidak menyalahkan mereka ya. Kalau mereka mau Yahudi ya mereka stay di situ. Saya non Yahudi, saya tahu apa yang Tuhan kasih tahu ke saya. Nah, zaman kita sekarang kalau kita klaim itu habis kita. Nah, zaman Paulus itu begitu yakin karena memang peristiwa itu, saya rasa itu peristiwa yang sangat menggeser dia ya. Kalau kita baca di pasal di Kisah Rasul 13 ya, 3 ayat pertama itu ditulis, sisihkanlah Paulus dan Barnabas untuk tugas yang aku berikan. Jadi Lukas itu mengkonfirmasi itu sehingga waktu kita sekarang membaca kita lihat ada kesinambungannya di situ. Gitu. Oke, jadi memang kontroversinya begitu kita mulai diskusikan makin kelihatan ya, makin kentara ya. Menurut Pak Yohanes Budi justru Paulus yang aneh, menurut Pak Chandrahan tafsiran Paulus itu ada lompatannya begitu ya. Nah, seberapa meyakinkan ya argumen-argumen Paulus yang ditulis di Galatia, kita akan diskusikan di klip yang berikutnya.